Saudara, kita akan buka ayat firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan ayat-ayatnya, saudara silakan mengikuti di screen. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Ayat 36. "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah mujizat Natal atau Miracle of Christmas. Saudara yang kekasih, hari Natal bukan hari yang biasa. Hari Natal bukan sekedar kita merayakannya dan merayakan seperti ulang tahun seseorang, seperti ulang tahun saya. Kita merayakan, sesudah itu besoknya selesai. Dan kita akan menunggu nanti next year, kita akan merayakan lagi. Saudara yang kekasih, hari Natal adalah hari di mana juru selamat dunia telah dilahirkan. Dan itu telah mengubah sejarah dunia. Dunia yang berjalan di dalam kegelapan, tidak ada terang. Dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dan akhirnya, saudara, dunia diterangi. Allah telah datang menjelma menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Dan Allah yang menjadi namanya Yesus, yaitu telah menjadi Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Ada amin, saudara? Terang Natal telah ada di dalam kehidupan setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya terang itu harus kita bawa di mana kita berada. Sehingga dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saudara yang kekasih, yang belum menerima terang itu, bisa melihat terang itu dan datang kepada terang itu. Inilah miracle Christmas, miracle of Christmas, saudara. Amin. Inilah mujizat Natal, saudara yang kekasih, di mana terang itu telah ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan pergi lebih detail lagi, saudara. Kalau terang itu ada dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita? Haleluya. Kita akan lihat, saudara yang kekasih, dari ayat per ayat kita akan lihat ayat 28, perhatikan di sini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara yang kekasih, luar biasa. Malaikat datang menghampiri Maria. Maria ini adalah orang yang biasa, orang yang ordinary, sama seperti Anda dan saya, saudara. Karena kitab Roma berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang namanya Maria juga adalah manusia yang berdosa. Ada amin, saudara? Bukan manusia yang sempurna, saudara. Nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna yang tidak pernah berbuat dosa hanyalah Allah. Tetapi kalau kita ada, kita disempurnakan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, itu karena anugerah Tuhan. Siapa yang percaya? Kalau kita dibenarkan bukan karena kita berbuat benar, tetapi karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Maria ayat 28
28 ini dikatakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Katakan amin. Haleluya. Dikatakan Tuhan menyertai engkau. Saudara, Maria dikaruniai. Jadi Maria dipilih berdasarkan kasih karunia Allah. Ada amin? Saudara yang kekasih, kita semua telah dipilih. Ya, kitalah umat pilihan. Amin. Kita telah dipilih oleh Allah, saudara. Itu semua karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya, saudara. Bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda luar biasa. Tetapi saudara yang kekasih, karena anugerah Tuhan kita telah dipilih oleh Allah. Dan kita bukan hanya sembarang dipilih, tapi kita dipilih untuk mengalami kehidupan kekal, tinggal bersama-sama dengan Dia. Amin. Di dalam kekekalan. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya kita harus menyadari hidup ini adalah anugerah. Di hari Natal ini, saudara, kita harus mengingat, kalau kita ada, kita berjalan di dunia ini, bukan hanya kita hidup di dunia ini yang sementara, hidup yang 70 dan 80 tahun kata kitab Mazmur, tetapi hidup kita yang kita jalani di dunia ini adalah hidup yang menuju pada kekekalan. Ini adalah miracle of Christmas. Inilah hari Natal, saudara, yang kita sambut kelahiran juru selamat kita. Ada amin. Haleluya. Untuk itu mari kita bersuka cita. Firman Allah berkata, the joy of the world. Amin. Sukacita bagi dunia, karena Yesus telah dilahirkan bagi dunia. Haleluya. Saudara, dan kita telah menerima joy itu, sukacita Natal itu. Ini adalah miracle, saudara. Kita yang harusnya sedang berjalan kepada kebinasaan, berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita menemukan terang itu, dan terang itu hidup kepada kita, di dalam kita. Dan Christmas, saudara, Christmas, Christ lives in us. Katakan amin. Haleluya. Dia tinggal di dalam kita, saudara. Terang itu ada, dan bukan hanya satu hari, bukan hanya 2 hari, tapi terang itu bercahaya selama kita hidup di dalam dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, Maria telah dipilih. Ayat 29, apa yang terjadi pada waktu Maria menerima anugerah Tuhan? Firman Allah berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara, malaikat memberikan salam kepada Maria. Saudara yang kekasih, hari ini Tuhan juga memberikan salam buat kita. Amin. Di hari Natal ini, Tuhan sedang berdiri di depan Anda dan berkata, salam. Saudara yang kekasih, salam ini berbicara bahwa Tuhan menyertai Anda dan saya. Haleluya. Immanuel, saudara. Saudara aminkan itu, saudara, setiap firman Tuhan Anda harus aminkan. Karena pada waktu Anda aminkan, Anda berarti setuju. Dan pada waktu Anda setuju, itu berarti Anda mau memiliki firman Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Ada amin, saudara. Haleluya. Seharusnya tanpa saya katakan ada amin, Anda harus secara excited, secara bergairah berkata amin, amin. That's mine, itu milikku. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara yang kekasih. Saya sangat bersuka cita di hari Natal ini. Saya sangat amat bersuka cita. Saudara, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Saudara, saudara, ada kejutan-kejutan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kejutan yang pertama, Dia telah memberikan terang itu hidup di dalam kita. Dan Tuhan kita, saudara yang kekasih, Tuhan bukan hanya memberikan terang itu, dan terang itu stay di dalam kita, tetapi Dia mau pakai kita menjadi alat Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk menerangi dunia ini. Haleluya. Dan ada banyak mujizat yang menyertai kita. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita perlu mujizat Tuhan, saudara. Kita perlu campur tangan Tuhan. Kita perlu karya Allah setiap hari dalam hidup kita. Miracle, mujizat adalah perbuatan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Allah memberikan manusia kemampuan, kekuatan untuk melakukan aktivitas, tetapi tidak semua diberikan kepada manusia. Ada hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan, hanya Allah yang bisa lakukan. Dan miracles adalah perbuatan yang manusia tidak bisa lakukan, tetapi Allah sanggup melakukan itu. Bayi Natal, saudara, telah diberikan kepada kita, Christ Jesus. Amin.
Mesaya kita, Juru Selamat kita tinggal di dalam kita. Maria terkejut, saudara yang kekasih, menerima Immanuel. Salam bagi dia. Haleluya, haleluya. Dan dia bertanya, apakah artinya ini? Saudara yang kekasih, dalam hatinya, saudara mungkin ada di dalam hati kita bertanya-tanya, apakah ini? Dan mungkin kita hanya sekedar biasa, saudara, untuk merayakan Natal setiap tahun dengan baju baru, dengan decoration, dengan segala sesuatu. Tapi saya mau katakan, Natal bukan itu. Natal lebih daripada itu, saudara. Natal is about Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. It's about terang, the light of the world. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Maria terkejut, saudara yang kekasih. Saudara, Anda akan terkejut gak kalau malaikat tiba-tiba menampakkan diri di depan Oma Megi, di depan Bapak Raymond, di depan Ibu Yati, di depan Ibu Melissa, Pak Roy, Pastor Doni, di depan Saudara Charlie. Saudara, tiba-tiba ada malaikat datang. Saudara, saya percaya ada kunjungan ilahi pada Natal hari ini. Pada Natal di 2023 ada kunjungan ilahi dalam hidupmu. Haleluya. Miracle of Christmas. Haleluya, ada dalam hidup kita. Dan ada kunjungan ilahi. Dan kalau Tuhan berkunjung dalam hidup kita, Dia sudah ada dalam hidup kita. Berkunjung artinya di sini Dia mau mengadakan miracle, mujizat bagi hidupmu. Dia mau mengadakan sesuatu dalam hidupmu. Dia yang bekerja, bukan kekuatanmu, bukan kemampuanmu, tapi Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kata malaikat itu kepadanya, kita lihat ayat 30. Saudara, apa yang terjadi? Wow, saya percaya Maria hatinya berkobar-kobar, pasti deg-degan karena dia lihat ada malaikat. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih, diulang kembali bahwa Maria menerima kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut, saudara. Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini di hari Natal, jangan takut. Karena dunia menakut-nakuti kita, situasi menakut-nakuti kita, keadaan menakut-nakuti kita. Saudara, jangan takut, karena hari ini engkau beroleh kasih karunia Allah. Ada amin. Haleluya. Jangan takut, miracle of Christmas is here. Amin. Haleluya. Keajaiban Natal, mujizat Natal ada di sini, saudara. Haleluya. Dan Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya di hari Natal ini. Bukan hanya sekedar, saudara, tapi pada waktu Dia mendemonstrasikan mujizatnya Tuhan, saudara, engkau pasti terkejut. Engkau pasti excited melihat semuanya itu. Ada amin, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda, apapun situasi dan keadaanmu hari ini, saudara, mungkin belum ada jawaban-jawaban doa yang engkau lihat terjadi. Tapi saya mau katakan, saudara, kau harus percaya, kita punya Sang Pembuat mujizat. Amin. Miracle worker. Saudara, itu milik kita. Haleluya. Dan Dia ada dalam kita. Dia hidup dalam kita. Saudara, ingat 2023 adalah the year of miracle. Amin. Dan kita tutup pada tahun ini, saudara, dengan perayaan Natal yang penuh dengan mujizat. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, minggu depan kita sudah memasuki tahun baru. Sudah berbicara tentang tahun 2024. Bukan lagi 2023. Untuk itu saya tutup tahun ini, saudara yang kekasih, dengan Natal di tahun ini, saudara yang kekasih, dengan judul The Year of Miracle. Amin, saudara yang kekasih, mujizat Natal. Dan mari kita mau alami mujizat Natal itu dalam hidup kita. Saudara, ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, ada berita yang mengejutkan kepada Maria. Dikatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Saudara yang kekasih, kalau Tuhan datang membawa mujizat dalam hidup kita, terkadang mujizat itu dibungkus, saudara yang kekasih. Dibungkus dan di dalamnya itu kita belum lihat. Jadi kita bingung.
Saudara, ada banyak dalam kehidupan kita, banyak kali dalam kehidupan kita, saudara. Kita masih ngelihat bungkusannya, jawabannya ada di dalam. Tetapi kita udah, ini apa sih? Udah heboh, saudara yang kekasih. Ada apa? Saudara, hari ini saya dikasih hadiah pagi-pagi oleh anak saya, saudara yang kekasih. Ya, pagi-pagi udah dikasih hadiah ulang tahun oleh anak-anak saya. Dan satu, saya lihat masih dalam bungkusan, masih dalam keranjang, masih dalam apa? Tas, saudara yang kekasih. Dan saudara, saya senang. Ya, saya senang. Tapi yang satu ditunjukin, mama yang ini. Tapi yang ini belum ditunjukkan, masih ada di dalam. Saya penasaran, saudara yang kekasih. Saya juga belum buka karena saya harus khotbah, saudara. Saudara yang kekasih, perhatikan di sini. Saudara, apa yang terjadi? Penasaran. Maria juga, saudara. Pada waktu dia mendengarkan sesuatu bahwa dia akan mengandung, saudara, dia terkejut pasti. Kita lihat ayat 32 apa yang terjadi, saudara yang kekasih. Dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Perhatikan di sini. Ini malaikat memperkatakan anak ini yang akan dilahirkan oleh Maria. Anak yang seperti apa? Saudara, bayangkan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Wow, ini sesuatu yang impossible, sesuatu yang luar biasa. Maria dikaruniakan untuk mengandung seorang raja yang akan dilahirkan dari kandungannya, saudara. Wow, ini miracle, amin. Ini mukjizat, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Dia memilih Anda, kita telah dipilih menjadi anak-anaknya, kita telah dipilih menjadi umatnya, dan Anda siap-siap dapat kejutan. Saudara, siap-siap di Natal ini Anda akan menerima kejutan demi kejutan dari Tuhan, saudara yang kekasih. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, bayangkan, Maria manusia ordinary seperti kita, dan dia akan mengandung seorang raja. Haleluya. Bukan raja yang biasa, saudara, tetapi akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan bahkan Tuhan akan mengaruniakan tahta kepada dia. Saudara yang sudah punya anak di sini, kira-kira kalau anaknya jadi raja, saudara bangga nggak? Bangga nggak? Saudara, jangankan jadi raja, saudara. Ya, anak kita baru jadi kepala bagian aja, kepala seksi aja diangkat, kita udah senengnya minta ampun. Ya, baru bisnis kecil-kecilan, kita udah seneng. Waduh, anak saya udah hebat. Baru ini anak saya udah hebat. Ini ada kejutan ilahi datang kepada Maria. Amin, saudara yang kekasih. Saudara, jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat keterbatasanmu, tapi lihat Allah yang maha tinggi, yang mengaruniakan kepada kita hal-hal yang tidak mungkin. Ini tidak mungkin buat Maria. Ayat 33 kita baca, saudara yang kekasih. Masih terus dikumandangkan oleh malaikat, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Wow. Wow, wow, wow. Saudara, bayangkan, ya, seorang raja, bukan Raja England, ya, yang kerajaannya akan berkesudahan. Ratu Elizabeth akhirnya juga, saudara yang kekasih, digantikan tutup usia. Betul? Saudara yang kekasih, digantikan oleh Raja Charles sekarang, yang udah tunggu puluhan tahun dan akhirnya memiliki kerajaan itu, memiliki tahta itu, saudara yang kekasih. Tetapi Raja Charles juga akan berakhir tahtanya. Tetapi yang akan dilahirkan oleh Maria ini, saudara yang kekasih, bukan anak yang sembarangan, tetapi kerajaannya tidak berkesudahan. Ada amin, saudara yang kekasih. Oh, haleluya. Ini miracle of Christmas. Ini mukjizat Natal. Haleluya. Saudara, sesuatu yang besar, sesuatu yang datang dari surga. Saudara yang kekasih, saya mau kasih tahu, situasimu, keadaanmu terlalu kecil, saudara, dibandingkan oleh surga. Haleluya. Terlalu kecil, tidak kelihatan, saudara. Pakai mikroskop aja dari surga gak kelihatan situasimu, karena Allah terlalu besar. Ada amin.
Saudara, tapi firman Allah berkata, dia mengetahui apa yang terjadi dalam hidup. Dan dia tahu, saudara, dia tahu apa yang engkau butuhkan, kata firman Allah. Ada amin? Haleluya. Dia memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita. Dan dia mau melimpahkan miracle itu, mujizat itu, keajaiban itu di dalam hidupmu. Ingat, mujizat adalah Allah yang mengerjakannya, bukan manusia. Karena bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Haleluya. Haleluya. Dan Maria terkejut, saudara yang kekasih. Apa yang dikatakan oleh Maria? Ayat 34. Dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara yang kekasih, Maria menyampaikan keterbatasannya dia, bahwa dia belum bersuami. Saudara lihat di sini. Saya tahu bahwa semua kita telah berbuat dosa. Dan kalau kita benar, kita dibenarkan oleh Allah. Kita menerima kasih karunia dari Allah. Tadi saya sudah katakan, nah Maria menerima kasih karunia. Tapi yang kedua di sini, saudara yang kekasih, Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara yang kekasih, jadi kalau belum bersuami tidak boleh hamil. Ya, seperti itu. Ya, jadi saudara yang kekasih, ini firman Tuhan jelas. Maria menjaga kehidupan kekudusannya. Saudara yang kekasih, kita harus menjaga kehidupan, anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita, pembenaran yang Dia sudah berikan kepada kita. Kita harus jaga untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Ada amin, saudara yang kekasih? Saudara, jangan lagi hidup di dalam dosa. Tuhan datang mati karena kita berbuat dosa. Jangan lagi, firman Allah berkata, jangan lagi menyalibkan Dia untuk kedua kalinya. Saudara yang kekasih, Maria hidup kudus. Padahal dia sudah bertunangan, saudara. Banyak orang saat ini, saudara yang kekasih, dunia ini seperti zaman Sodom dan Gomora di akhir zaman ini, kata firman Allah. Sama seperti zaman Noah, orang kawin mengawinkan. Saudara, kawin mengawinkan di sini bukan menikah ya, seperti itu. Tapi kawin mengawinkan, zaman Sodom dan Gomora, saudara yang kekasih, sex free, kehidupan bebas, saudara. Ya, sampai-sampai mereka sudah tidak bisa lihat. Waktu malaikat datang ke rumah Lot, mereka juga mau memperkosa malaikat itu. Mereka bilang, suruh keluar, kami mau tidur dengan laki-laki itu. Saudara, kehidupan sesama jenis ada di Sodom dan Gomora. Dan hari-hari ini juga kita lihat ada di akhir zaman ini, bahkan semakin meningkat, saudara yang kekasih. Karena Alkitab berkata, saudara yang kekasih, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, tidak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Walaupun Tuhan mengasihi seluruh dunia ini, tetapi firman Tuhan, hukum-hukum Allah tetap ada, saudara. Dan kita hormati sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan, menerima kebenaran. Marilah kita jaga kekudusan hidup kita. Amin, saudara yang kekasih. Maria menjaga itu. Untuk anak-anak muda, saudara, yang masih berpacaran, jaga kehidupan kekudusanmu. Jaga, saudara, sampai tiba waktunya. Amin. Itulah sebabnya Maria, dia memberikan, bukan alasan, tapi dia memberitahu kepada malaikat itu mengenai keadaannya dia, bahwa bagaimana mungkin saya akan hamil, saya ini belum bersuami. Maria belum mengerti completely apa yang dimaksud oleh malaikat ini. Terkadang dalam hidup kita belum tangkap semua apa yang Tuhan sedang sampaikan, atau yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Saudara, do not quit. Banyak di antara kita belum menerima sesuatu dari Tuhan, tapi kita udah berhenti berdoa. Banyak dari kita belum menerima miracle, tapi kita udah quit. Kita udah kurang percaya. Kita udah cari pertolongan di tempat lain. Saya mau katakan, tetap fokus kepada firman Allah. Maria, walaupun tidak mungkin di dalam dirinya untuk melahirkan secara manusia, tetapi tetap dia fokus kepada firman Allah. Dia tetap tidak meninggalkan malaikat itu. Dia tetap berbicara kepada malaikat itu. Ada amin, saudara yang kekasih. Demikian kehidupan kita. Ayat 35 kita lihat. Apa jawab malaikat itu? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara yang kekasih, pada waktu Maria dia stay, dia berkata-kata kepada Allah, Tuhan, atau dia berkata-kata kepada malaikat, malaikat ini adalah pesuruh Allah. Saudara, sama nilainya dengan berbicara kepada Allah. Sama seperti hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan sedang berbicara tentang firman Tuhan, itu artinya engkau sedang berhadapan dengan Allah. Karena yang disampaikan hamba Tuhan adalah firman Allah, dan engkau sedang berhadapan dengan Allah. Amin. Demikian malaikat, pada waktu dia berbicara kepada Maria, itu nilainya kepada Tuhan. Dan tadi Maria sudah mengemukakan keadaannya dia, saudara. Tetapi Maria tidak quit. Dia tidak bilang, aduh forget it, lupakan ini. Apa sih ini malaikat, gue juga belum kawin, gini-gini. Tapi Maria dia tetap datang kepada Tuhan. Dia memberitahu, dan apa yang terjadi? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara, firman Tuhan ini juga datang kepada engkau. Tetap stay, walaupun kelihatannya tidak mungkin, keadaannya tidak mungkin, situasinya tidak mungkin bagi saya. Tetap stay di dalam firman Allah. Tetap fokus hanya kepada Allah. Katakan amin. Sehingga firman Tuhan ayat 35 ini, saya mau katakan juga kepadamu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Terima itu untukmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, aku terima Tuhan. Aku terima, katakan kepada Tuhan, haleluya. Saudara yang kekasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus yang akan melakukan misi yang impossible ini. Saudara, Roh Kudus telah ada di dalam hidupmu dan hidup saya. Ada amin. Apa yang gak mungkin bagimu, Roh Kudus akan menaungi engkau dan akan melaksanakan. Apa yang tidak mungkin bagimu menjadi mungkin. Haleluya. Miracle of Christmas. Saudara, mujizat Natal tetap berlaku sampai hari ini. Bahkan bukan hanya hari ini kita merayakan Natal 2023, tetapi selama engkau hidup di dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, malaikat menyampaikan berita Natal yang luar biasa. Bayi kudus yang akan dilahirkan. Dan itu bukan sekedar bayi biasa, tapi bayi ini dipersiapkan untuk menyelamatkan dunia. Luar biasa, saudara, luar biasa. Haleluya. Dan apa yang terjadi dengan Maria ayat 36? Malaikat tetap berkata-kata, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Saudara yang kekasih, malaikat memberitahu kepada Maria bahwa Maria itu sanakmu Elisabet juga sedang mengandung. Ya, sedang mengandung siapa, saudara? Yohanes Pembaptis. Ya, saudara, ini berbicara Yohanes Pembaptis pada waktu Sakaria bapaknya juga ada di dalam rumah Tuhan, saudara. Ya, dia adalah imam, sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan malaikat tiba-tiba datang kepada dia dan menyampaikan bahwa istrinya Elisabet yang mandul itu akan melahirkan. Saudara yang kekasih, di hari Natal ini kita juga harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Saudara, haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, dikatakan di sisi ini bahwa sanakmu itu Elisabet, dia juga sedang mengandung. Kenapa nama Elisabet disebut dalam pemberitaan malaikat ini kepada Maria? Di sini malaikat mau kasih tahu kepada Maria ada dua hal. Yang pertama adalah, Maria, kamu lihat sanakmu ini mandul. Mandul itu tidak bisa punya anak, saudara yang kekasih. Ya, sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Amin. Ini miracle of Christmas. Ini mujizat Natal. Haleluya. Sedang datang kepada Anda dan saya. Ada amin, saudara yang kekasih. Terima miracle of Christmas ini dalam hidupmu, saudara. Amin. Dan berjalan, saudara, dengan iman. Dan pasti, saya yakin banget, saudara yang kekasih. Saya begitu yakin. Hal yang gak mungkin yang Anda kumpuli hari-hari ini menjadi mungkin. Haleluya. Haleluya. Saudara, dikasih tahu ini yang mandul. Tetapi bisa. Yang kedua, Tuhan sedang berbicara, atau malaikat itu sedang berbicara kepada Maria, bahwa anak yang dikandung ini akan mempersiapkan jalan bagi raja yang akan lahir di dalam rahimmu. Amin. Haleluya. Yohanes Pembaptis yang akan membaptis Yesus, dia akan meluruskan, mempersiapkan jalan untuk kedatangan raja itu. Haleluya. Saudara, Maria tidak repot-repot.
tapi Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Saudara, dalam hidup kita banyak kita direpotin dengan pikiran kita, dengan cara berpikir kita, dengan situasi keadaan yang kita lihat di kiri kanan kita. Saya mau katakan, Tuhan telah mengatur jalan hidup kita. Jalan orang benar itu diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Anda harus percaya itu. Yang perlu Anda lakukan adalah minta Tuhan membuka mata rohanimu, sehingga engkau bisa melihat jalan itu dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bukan Anda membuat jalan sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, Roh Kudus leads us to all righteousness. Dia akan memimpin jalan-jalan kita. Ya, ada lagu lama berkata, jalan hidup orang benar, amin, diterangi oleh firman Allah. Amin. Haleluya. Tuhan yang akan menerangi jalan-jalan kita dengan kebenaran, saudara. Untuk itu jangan takut. Ya, jangan coba membuat jalan sendiri. Jangan coba meng-create sesuatu dari pikiranmu. Tapi mintalah Tuhan membuka mata rohanimu. Di hari Natal ini ya, kita minta ya miracle of Christmas itu terjadi atas hidup kita. Dan mungkin kita membutuhkan miracle untuk mata kita terbuka, sehingga selaput yang selama ini menutupi kita, selaput kedagingan itu hancur, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan jalan-jalan yang tertutup kita bisa lihat terbuka. Amin. Dan kalau Anda lihat terbuka, pasti Anda nggak takut. Amin. Tuhan sudah menyediakan, seperti Tuhan menyediakan jalan bagi raja yang akan lahir. Haleluya. Tuhan telah menyediakan jalan untuk Maria. Saudara akan melahirkan Yesus. Saudara yang kekasih, bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Kita lihat ayat 37, tetap ini posisinya malaikat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh kita katakan sama-sama? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, saya mau kita dengan iman, dengan penuh kepercayaan, angkat keadaan situasi kita. Apa yang Anda gumuli hari ini, angkat di hadapan Tuhan. Momen ini, saudara, saya minta engkau angkat di hadapan Tuhan. Angkat, saudara. Katakan kepada Tuhan. Bicara sama Tuhan. Bicara, saudara. Apa yang kau gumuli? Bicara sama Tuhan. Dia ada di sini. Dia mau membuat mujizat bagi hidupmu. Saya pun berdoa. Angkat itu di hadapanmu. Ayat 37 menjadi milik saya dan Anda. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi terima dengan iman. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Ayat 38, saudara. Reaksi dari Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat yang terakhir. Saudara, Maria dipilih karena Maria adalah seorang hamba yang taat. Saudara, kita harus taat. Taat di sini berbicara kita percaya kepada firman Allah. Pada waktu malaikat itu berkata-kata kepada Maria, tidak ada kegentaran sedikit pun. No fear at all. Tidak ada ketakutan. Dan firman Tuhan ini, Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Firman Tuhan telah datang bagi kita. Bagi Maria, Maria telah dipilih, telah dianugerahkan, dan Maria meresponi itu dengan baik. Dia mau taat, dia mau obey, dia mau percaya. Saudara, percaya ke Anda kepada firman Tuhan yang saya sudah sampaikan pada hari ini untukmu. Siapa yang percaya, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau kau percaya, saudara, maka itu akan terjadi. Dan pada waktu malaikat berkata-kata, dan setelah itu Maria berkata-kata, dan saudara, fenomena itu kita lihat.
Tiba-tiba malaikat itu dikatakan lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tidak ada pembicaraan lagi pada waktu Maria percaya. Pada waktu kau percaya, itu titik. Pada waktu kau percaya, firman Tuhan itu akan pergi dan terlaksana. Pada waktu kau percaya, mujizat itu terjadi. Miracle of Christmas itu terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Saudara yang kekasih, situasi keadaan hidupmu hari ini, 2023 ini. Saudara, jangankan 7 hari ke depan yang akan kita tutup di 2023. 1 detik pun sanggup mengubah hidupmu kalau miracle itu datang dalam hidup. Ada amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mujizat Natal milikmu dan milik saya. Terima itu sebagai pemberian Allah. Haleluya. Dan engkau telah menerima bayi Yesus, telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia hidup di dalam, dan dia mau mengadakan miracle di hari Natal ini. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengasihi Anda with all my heart. Haleluya. Amin.